wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu selalu berharap yang menonton video ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebelum memasuki materi tersebut, ibu ingin kalian presensi terlebih dahulu ya di Google Form yang sudah tersemat di grup WA kalian. Silakan kalian isi terlebih dahulu, ibu tunggu 10 menit dari sekarang, oke? Setelah kalian mengisi presensi di Google Form yang sudah ibu sebutkan, ibu ingin kalian memperhatikan materi ini dengan seksama ya, karena ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam video ini, dan tugas yang kalian kerjakan di Telegram dan juga kejar ID. Ibu berharap kalian semua mengumpulkan tugas tersebut on time, tidak ada lagi yang terlambat. Tidak seperti di pertemuan sebelumnya, kalian yang mengumpulkan itu sedikit sekali, terutama di kelas TKRO. Ibu berharap di pertemuan yang kali ini kalian itu antusias dengan mata pelajaran ibu. Seorang pengusaha itu seharusnya bisa mengelola sumber daya yang akan mendukung kegiatan usahanya. Pengelolaan sumber daya itu meliputi yang pertama adalah man. Man itu yang dimaksud bukan laki-laki ya, adik-adik ibu. Man yang dimaksud adalah human. Yang dimaksud di sini adalah seorang pengusaha itu harus bisa mengelola sumber daya manusia. Yang dimaksud di sini adalah mengelola ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat untuk kegiatan usaha ataupun untuk mengembangkan produknya supaya tambah berkembang pesat. Begitu. Hal yang kedua adalah money atau uang. Pasti kalian semua tahu sumber daya yang dimaksud adalah uang. Memang betul seorang pengusaha membutuhkan yang namanya modal, tapi modal bukan menjadi kunci utama untuk mendirikan suatu usaha. Modal ini bisa kita dapatkan tidak hanya dari pendapatan kita atau uang-uang kita yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun lamanya atau mungkin hanya beberapa bulan lamanya, tetapi kita juga bisa mendapatkan modal dari orang lain. Tentunya seorang pengusaha untuk mendapatkan modal uang dari orang lain itu kita sebagai pengusaha harus bisa meyakinkan orang lain bahwa produk usaha kita itu akan berkembang pesat selama bertahun-tahun, 1, 2, 3, bahkan sampai kita sudah menua, begitu. Seorang pengusaha juga harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal dari investor itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena jika modal itu tidak kembali lagi, maka investor tidak menutup kemungkinan untuk memberhentikan kepercayaannya kepada kita. Yang ketiga adalah material. Material yang di sini yang dimaksud adalah bahan dari produk usaha kita. Berhubung di semester ini ibu akan membahas untuk usaha produk peralatan teknologi terapan yang sedang booming-boomingnya di era 5.0, maka bahan yang dibutuhkan adalah untuk membuat produk peralatan teknologi terapan. Bahan-bahan itu nggak perlu kita membeli dengan harga puluhan juta atau kita mengeluarkan budget yang banyak di awal. Tidak perlu ya. Bahan-bahan itu bisa kita dapatkan dari barang tidak berguna. Barang yang tidak berguna di sini maksudnya adalah barang-barang bekas. Barang-barang bekasnya kita kelola karena
ide kreatif kita, ide yang inovatif kita bisa menjadi suatu produk yang sangat berdaya jual tinggi. Tapi di sisi lain produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain sebagai peralatan teknologi terapan. Yang keempat adalah mesin. Mesin ini yang dimanfaatkan untuk kita agar produk itu bisa berguna, bisa dipakai oleh orang banyak, tidak hanya sekali dua kali saja, tapi sudah bisa dipakai berkali-kali, bisa kita simpan dan kita rawat dan kita gunakan lagi, seperti itu. Yang kelima adalah metode. Metode yang dimaksud adalah ketika kita menjadi seorang pengusaha atau merencanakan sebuah usaha, kita harus memiliki metode-metode agar usaha kita bisa berkembang dengan pesat, begitu. Yang terakhir adalah atau yang keenam adalah market. Market yang dikenal dengan pemasaran atau pangsa pasarnya, begitu. Untuk lingkungannya kita harus memperhatikan juga di lingkungan mana yang sekiranya produk teknologi terapan tersebut bisa terjual laris manis, begitu. Misal, sebagai contoh begini, kita menjual produk peralatan teknologi terapan di daerah-daerah yang memang tidak ada kegiatan untuk teknologi terapannya. Sebagai contoh, alat komposter atau pengkomposan atau alat yang untuk membuat pupuk itu kita produksi, tapi kita menjualnya di tempat yang salah, bukan di petani ataupun bukan di pedesaan ataupun bukan kepada orang yang membutuhkan komposter tersebut. Kita jual ke industri, kita jual ke pasar lain yang memang alat tersebut tidak mereka gunakan, maka nilai jual produk kita atau usaha kita itu tidak sama sekali berfungsi karena mereka itu tidak memerlukan produk kita. Jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa mengetahui pangsa pasarnya seperti apa. Oke, supaya kalian tidak bosan dengan materi ini, Ibu akan memberikan intermezzo ya. Sekarang kalian komen di bawah ini, apa sih yang ada di pikiran kalian saat ini saat sedang menonton video Ibu? Jawaban-jawaban yang unik akan Ibu share saat di Google Meet ya. Oke, kembali lagi di materi Ibu ya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha itu ada 4 macam sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang jelas sumber daya manusia sudah Ibu singgung ya. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam itu faktor alam untuk mendukung kegiatan usaha kita. Yang ketiga, sumber modal. Sumber modal juga sudah Ibu singgung di sebelumnya. Itu tujuannya untuk memperlancar usaha kita agar kita bisa mendapatkan modal walaupun modalnya bukan dari kita. Yang terakhir adalah sumber daya manajerial. Sumber daya manajerial mungkin sudah Ibu singgung sedikit di video sebelumnya. Manajerial itu tenaga kerja yang mampu mengelola ide-ide kreatifnya agar bisa mengorganisir usaha ini dengan baik agar bisa berkembang dengan pesat. Oke, pertemuan kali ini ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebutkan dan jelaskan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Oke? Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kuis kalian di Telegram ya.